Hai teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke pelajaran TOEFL yang sudah kita mulai sejak beberapa minggu yang lalu. Tapi untuk pertama-tama saya ingin memohon maaf karena videonya sudah sekitar 2 minggu terlambat karena saya harus beristirahat karena kemarin agak sedikit kurang enak badan seperti itu. Jadi teman-teman mohon dimaklumi ya apabila selama 2 minggu ini belum ada video baru mengenai pelajaran ini. Bahkan belum ada video baru sama sekali dari konten-konten yang lainnya. Nah, pada pelajaran kali ini kita kan kemarin sudah menyelesaikan latihan soal skill 1 sampai 5. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian bisa menjawab soalnya semuanya dengan benar? Nah, berapa persen kira-kira? Silahkan kalian tuliskan di bawah. Nah, kira-kira kalian mendapat berapa seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan yang sudah mendapatkan benarnya itu 7, 8, atau 9, bahkan 10, maka teman-teman saya bilang siap untuk melanjutkan ke skill yang selanjutnya. Tetapi kalau teman-teman itu baru bisa menjawab di bawah dari 5, misalkan hanya 1 atau 2, 3, 4, ya teman-teman saya sarankan untuk mempelajari kembali skill 1 sampai 5 dengan baik dan mengerjakan soalnya sehingga kalian bisa mendapatkan skor yang cukup untuk melanjutkan. Kalau saya sih minimal 7 ya, minimal 7 kalian bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe dan dinyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa menjadi orang yang pertama ketika saya mengupload video terbaru. Dan teman-teman juga sudah berkontribusi dalam mendukung saya sehingga saya bisa lebih rajin membuat video-video baru, lebih bermacam-macam dan lebih bermanfaat. Nah, mari teman sama-sama kita mengembangkan channel ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih dan mari kita mulai. Nah, di skill 1 sampai 5 kemarin itu saya bilang skill pemanasan ya, pembukaan lah sebelum kita mencapai di pelajaran yang semakin sulit. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Sebelum kita masuk ke sini ya. Di skill 1 sampai 5 kan kita sudah mempelajari, khususnya di skill 1 kemarin, bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal memiliki subjek dan verb ya. Ada subjek dan ada verb. Nah, saya juga kemarin memberikan beberapa contoh apabila dalam satu kalimat itu terdiri atas 2 subjek, maka kalimat itu salah ya. Misalkan kalimat itu ada subjek, kemudian verb, kemudian ada subjek lagi, maka kalimat itu salah ya. Begitu pula kalau ada kalimat yang verbnya double. Intinya dalam satu kalimat itu hanya boleh ada satu subjek dan ada satu verb. Seperti itu. Itu untuk skill 1 sampai 5. Itu untuk pemahaman awal teman-teman dahulu. Tetapi untuk skill ke-6 ini saya akan memberikan sesuatu kepada teman-teman, bahwa di dalam kalimat itu bisa saja ada 2 subjek dan bisa ada 2 verb. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, jadi teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal istilah kalimat majemuk ya. Kalimat yang di dalamnya itu terdiri dari 2 kalimat yang digabungkan menjadi satu. Nah, konsepnya itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, jadi banyak kalimat sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu yang terdiri dari clause. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan kalau yang lebih dari satu itu ditambahkan s ya. Jadi kalau clause banyak itu menjadi clauses. Seperti itu. Nah,
Kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris itu yang hanya terdiri subjek dan verb itu adalah kalimat yang sangat sederhana. Nah, kalimat-kalimat umumnya itu terdiri atas banyak clause. Apakah clause itu? Clause itu adalah sekelompok kata yang terdiri atas subjek dan verb. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah familiar dengan pengertian itu? Nah, pengertian ini sebenarnya juga adalah pengertian dari sebuah kalimat ya. Di skill 1 kemarin kan kita membahas bahwa kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan verb. Nah, tapi ketika dia di dalam kalimat itu ada banyak subjek dan verb, ada lebih dari satu, maka dia dinamakan menjadi clause. Tapi sebenarnya intinya adalah sama. Pokoknya kalau subjek dan verb itu selalu bersama-sama ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika subjek dan verb ini bersama-sama, namanya adalah clause. Oke, misalkan ya, Tom is singing ya. Tom sedang bernyanyi. Ini adalah satu clause. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok mirip ya pengertian dengan kalimat? Nah, dia itu baru disebut clause kalau dia bersama dengan subjek dan verb lain. Ketika dia berdiri sendiri kayak begini saja nih, ini bisa juga disebut kalimat sih teman-teman. Tapi kalau dia ini merupakan bagian kecil dari sebuah kalimat panjang yang terdiri atas banyak subjek dan verb atau minimal lebih dari satu, maka dia dinamakan clause. Itu adalah penjelasannya supaya teman-teman tidak bingung. Kemudian misalkan ada lagi subjek dan verb lain ya, misalnya saya tulis di bawah sini ya. Tim is running. Tim sedang berlari. Ketika kita ingin menggabungkan antara Tom is singing dan Tom is running atau subjek dan verb, ini ya clause, namanya clause ya, dengan clause yang ini. Jadi clause ini yaitu Tom is singing ingin kita gabungkan dengan Tom is running, itu harus ada penghubungnya. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan Tom is singing, Tim is running. Kalau kalimat secara grammar ya. Nah, harus ada penghubungnya. Penghubungnya itu apa? Penghubungnya itulah yang dinamakan dengan konektor ya. Dinamakan konektor seperti itu. Konektor itu ada banyak. Nah, ada 5 konektor utama yang namanya itu apa? Ada 5 koordinat konektor yang akan kita pelajari di skill ini. Nanti akan dibahas satu-satu, tapi saya akan menjawab dulu ini. Kira-kira apa sih yang bisa menghubungkan antara Tom is singing sama Tim is running? Jadi Tom bernyanyi, bla bla bla, Tim sedang berlari. Nah, jawabannya adalah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan konektor ini. Konektornya adalah and ya, alias dan. Jadi Tom is singing and Tim is running. Jadi letaknya di sini ya, harus ada konektor di sini ya. Konektornya adalah dan. Jadi kalau kita bedah, clause pertama yaitu ini, kemudian setelah clause ada konektor yaitu dan atau and, selanjutnya adalah clause kedua yaitu yang ini. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari konektor. Nah, tapi tadi kan saya bilang ada banyak konektor. Karena itu mari teman-teman sama-sama kita bahas apa saja sih koordinat konektor yang bisa digunakan untuk menghubungkan clause dengan clause yang lainnya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini
Kita akan lihat secara sekilas dulu. Jadi ada 5 coordinate connector yang bisa digunakan untuk menghubungkan 2 clause dalam sebuah kalimat. Yang pertama itu ada and, kedua ada but, ketiga ada or, keempat ada so, dan yang terakhir ada yet. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, and, ini mohon maaf terpotong. And itu adalah suatu konektor yang digunakan untuk menghubungkan 2 klausa atau clause yang setara ya. Yang setara ini, mohon maaf yang kepotong itu tulisannya yang setara. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Tom is singing. Oke, contoh pertama yang tadi kita tulis ya, yang sudah kita jawab bersama-sama, tapi ini contoh lain lagi. Tom is singing and kita garis bawahi konektornya Paul is dancing. Ini teman-teman perhatikan antara klausa pertama dan kedua itu setara ya, sama-sama, yang dibandingkan itu sama, sebuah kegiatan. Selain itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan apalagi persamaannya coba. Ya, persamaannya adalah polanya ya. Kita lihat di kalimat pertama ini dia menggunakan present continuous tense ya. Tom is singing. Begitu pula klausa yang kedua menggunakan continuous tense juga seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan bukan hanya setara secara makna, tetapi juga setara secara polanya. Seperti itu. Yang dibandingkan itu sama. Misalkan si A sedang duduk, si B sedang berdiri. Si A bermain bola, si B bermain basket misalnya. Pokoknya semua itu adalah hal yang setara seperti itu. Kalau teman-teman mengerti bahasa Indonesia itu ada namanya kata penghubung ya. Itu kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama walaupun tidak persis sama konsepnya antara kata penghubung dalam bahasa Indonesia dengan materi connectors di dalam pelajaran ini. Seperti itu. Oke, kita lihat di yang kedua ada but. But itu kalau diterjemahkan bisa diartikan tapi. Nah, di materi ini but digunakan untuk menghubungkan antara klausa satu dengan klausa lain yang bertentangan ya. Yang saling bertolak belakang bisa dibilang. Contohnya Tom is tall, kita garis bawahi, but Paul is short. Nah, teman-teman bisa lihat yang mana yang bertentangan, yaitu yang di sebelah kiri ini tall, yang di sebelah kanan ada short ya. Tall itu tinggi, short itu pendek ya. Jadi Tom itu tinggi, tapi Paul itu pendek. Jadi dia menghubungkan pertentangan antara seseorang yang tinggi dan seseorang yang rendah. Jadi harus seperti itu ya, harus bertolak belakang ya. Sesuatu yang menggunakan konektor but itu harus bertolak belakang. Dan ada hal yang teman-teman harus perhatikan di sini, polanya antara, meskipun mereka bertentangan, tapi pola antara clause A dan clause B ini sama ya, sama-sama polanya ya. Jadi dari subjek, kemudian to be, kemudian kata sifat seperti itu. Polanya sama seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan dalam penggunaan but itu polanya itu tidak boleh berbeda atau bahkan atau mendekatilah sama seperti itu. Jadi itu juga penting ya, selain maknanya teman-teman juga harus memperhatikan polanya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ada or. Or itu kalau diterjemahkan bisa diartikan atau. Nah, or itu digunakan untuk menghubungkan 2 klausa yang berbentuk pilihan. Jadi kita disuruh memilih antara klausa A atau klausa yang B. Contoh, Tom must write the letter. Jadi ini adalah klausa A. Jadi Tom must write the letter or
Paul will do it. Nah, jadi pilihan yang pertama adalah Tom harus menulis surat itu atau surat tersebut, atau Paul will do it. Paul akan melakukan it. Nah, it itu apa? Itu merujuk di sini ya. Merujuk di write the letter. Jadi bisa juga kita bilang pilihannya itu Paul will write the letter. Jadi, apakah pilihannya itu Tom yang harus menulis surat atau Paul yang akan melakukannya itu, yaitu Paul yang akan menulis surat. Jadi ini adalah pilihan ya, apakah yang menulis surat itu Tom atau Paul ya. Jadi pilihan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di halaman ini ada so. So itu bisa diartikan jadi. Ya, jadi oleh karena itu. Bisa diartikan seperti itu ya. Nah, so ini digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau clause yang menimbulkan sebab akibat, atau hubungannya itu klausa A menyebabkan klausa B. Jadi apa yang ada di klausa A menyebabkan kejadian yang ada di klausa B, seperti itu. Langsung kita lihat contohnya. Tom told a joke, so Paul laughed. Oke. Jadi kita lihat apa klausa A itu, apa kejadiannya. Tom dia menceritakan sebuah lelucon ya, dalam bentuk past kalimatnya karena told. Nah, so oleh karena itu Paul laughed. Paul tertawa juga dalam bentuk past ya. Seperti itu. Jadi kejadian A adalah sebuah lelucon, kemudian kejadian B adalah tertawa. Jadi kejadian A ini menyebabkan kejadian B. Lelucon itu membuat menjadi tertawa. Makanya itu konektor ini cocok digunakan. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah karena ini hubungannya sebab akibat, makanya yang di depan ini harus duluan terjadi dibandingkan yang di belakang. Makanya teman-teman juga harus memperhatikan tense-nya, bentuk tense-nya ya. Karena ini sama-sama past, jadi berarti kita tidak usah memikirkan ya apakah ini benar atau tidak, karena memang sama-sama past. Seperti itu. Jadi kedua-duanya ini terjadi di masa lampau. Oke, kita beranjak ke yang terakhir ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman, silakan di subscribe untuk mendukung saya. Oke. Nah, kita tiba di yang terakhir. Terakhir ini ada yet. Nah, yet di sini kalau saya tulis artinya hampir sama dengan but ya. Sama dengannya bentuk begini ya. Hampir sama dengan but. Nah, tetapi ada perbedaan ya dengan but. Tapi sebelumnya saya memberitahu dulu bahwa yet itu, kalau teman-teman mungkin ingat, ada arti lainnya, yaitu yet itu biasa digunakan di akhir kalimat untuk menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, contoh, she is not ready yet. Nah, jadi sebenarnya yet ini mengubah suatu kalimat yang berarti tidak terjadi menjadi belum terjadi. Contohnya seperti ini. Oke, kita anggap yet ini tidak ada dulu ya. Jadi she is not ready. Oke, jadi kalau kalimatnya seperti ini tanpa kata yet, artinya dia tidak siap. Not artinya tidak ya. Dia tidak siap. Tetapi ketika ditambahkan yet, kata dia tidak siap berubah menjadi dia belum siap. Jadi bukan berarti dia tidak siap, tetapi dia hanya belum siap saja. Oke, seperti itu. Kata yet itu menimbulkan suatu kemungkinan bahwa di masa depan dia bisa saja siap. Seperti itu. Ini adalah kata yet yang biasanya di akhir kalimat. Tapi di sini tuh maknanya beda ya, sama sekali beda. Dia bukan berarti belum atau
sebagainya, tetapi di sini fokus khusus untuk sebagai konektor, ya, yang artinya itu hampir sama bat. Nah, bedanya apa dengan bat? Kalau bat itu kan menghubungkan dua klausa yang artinya bertentangan. Nah, kalau yet ini spesifik, sesuatu yang bertentangan itu adalah antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang seharusnya terjadi, atau sesuatu yang saya sebut di sini ideal. Ya, ada sesuatu terjadi tetapi tidak sesuai dengan idealnya. Kalau apabila dipertentangkan, kita menggunakan kata yet. Contoh, Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, jadi ada kejadian A, yaitu tired atau lelah. Kemudian ada kejadian B, Tom yang mengalami, ya, yaitu he's not going to sleep, tidak tidur. Orang yang lelah itu idealnya adalah pergi beristirahat atau pergi tidur, tetapi dia tidak melakukannya. Makanya lebih tepat menggunakan yet dibandingkan dengan but. Itu lebih tepat, ya. Ketika teman-teman melihat soal dan pilihannya adalah hanya but, berarti teman-teman pilih itu. Tetapi kalau teman-teman dihadapkan dengan pilihan antara yet atau but, teman-teman harus memilih yet, karena ini lebih tepat, ya. Apabila misalkan soalnya seperti ini, ya, Tom is tired, he's not going to sleep. Ketika dipilih antara but atau yet, teman-teman harus memilih yet, karena itu yang lebih tepat, karena ini adalah kondisi idealnya, sementara ini adalah kondisi yang terjadi, seperti itu. Nah, teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami. Nah, apabila sebelumnya setelah materi ada kita bedah kalimat, saya rasa karena teman-teman saya rasa teman-teman harus melakukan bedah kalimat itu sendiri di rumah. Sekarang kita akan fokus, setelah materi kita akan langsung saja ke latihan soal TOEFL-nya, supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana penerapan dari materi yang dilakukan. Adapun yang masalah bedah-bedah kalimat, oke, mungkin kita akan lakukan nanti sesekali, tapi tidak di semua materi. Oke. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal TOEFL yang asli. Soal ini saya ambil dari buku Longman, ya, teman-teman. Ya, saya tidak di sini saya tidak mengambil sumber-sumber luar. Saya murni mengambil sumbernya dari buku ini, ya. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. A power failure occurred. The lamps went out. Oke, ya. Jadi kita lihat di sini kalimatnya bentuk pas, ya, ditandai dengan occurred dan went out. Ya, went itu adalah bentuk kedua dari go. Nah, itu yang pertama. Kalimat ini adalah kalimat bentuk pas, tapi itu tidak terlalu penting. Nah, yang kedua, mari kita bedah kalimat terlebih dahulu. Power, ya. Power ini adalah power failure, ya. Power failure itu adalah subjeknya, kemudian occurred adalah verbnya. Jadi sebuah power failure, ya, kegagalan tenaga. Kemudian occurred ini adalah terjadi, ya. Di sebuah kegagalan tenaga terjadi, the lamps ini adalah subjek, kemudian went out itu adalah verbnya. Jadi the lamps, lampu-lampu itu, karena dia lebih dari satu, ya, lampu-lampu itu went out, bisa dibilang mati, ya, atau padam. Jadi ada dua hal. Klausa pertama itu power failure, kemudian ada klausa kedua atau kejadian kedua, lampunya itu went out. Nah, kita singkat saja, ya. Jadi ada dua hal dan kita akan mencari apa penghubungnya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah powernya failure. Jadi tenaganya itu gagal. Kemudian yang kedua,
lampu jadi lampu mati. Nah, kira-kira apa? Ya, sekilas kita bisa melihat bahwa ternyata hal ini menyebabkan hal ini. Karena adanya kegagalan di tenaga, di power, yang kemungkinan ini adalah power listrik, maka terjadilah yang lampu mati, the lamps went out. Jadi bisa disimpulkan, ini tanpa melihat pilihan dulu ya. Jawabannya adalah konektor yang menjelaskan sebab akibat atau so. Ya, so. Sekarang mari kita lihat pilihannya. Sebenarnya teman-teman, kalau secara sekilas kita bisa melihat bahwa di antara pilihan-pilihan ini hanya ada satu pilihan yang menawarkan konektor. Mari kita lihat ya. Pilihan A itu then itu tidak termasuk dalam konektor yang kita pelajari ya. Nah, kemudian so itu termasuk konektor. Kemudian later tidak termasuk konektor. Kemudian next tidak termasuk konektor ya. Jadi sebenarnya kalau secara sekilas kita bisa menjawab jawabannya adalah B. Karena dia adalah satu-satunya pilihan yang menawarkan konektor. Nah, sementara itu kalau kita mau mencari penjelasannya itu yang seperti yang tadi. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, demikianlah pelajaran yang lumayan panjang pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya agak belibet atau terlalu bertele-tele. Tolong disampaikan ya, apa saran-saran dari teman-teman sekalian. Nah, kalau begitu sampai di sini dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.